Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan materi kemarin yang berjudul mengenal komputer. Oke. Sekarang yang kedua kita bahas adalah RAM. Ya, tadi kita bahas prosesor, yang kedua kita bahas RAM. RAM itu seperti apa sih yang namanya RAM dan gunanya untuk apa? Ya, oke. Ini saya kasih sampel RAM. Oke. Ini saya kasih sampel RAM DDR3. Jadi RAM ini juga banyak sebenarnya jenisnya. Ada DDR1 atau SDRAM, DDR2, DDR3, dan DDR4. Dan dalam setiap DDR itu juga mempunyai speed pembacaan ya. DDR1 masih ratusan ya. DDR2 pun begitu, masih di bawah 1000. Nah, DDR3 ini sudah nginjak angka 1000-an ya. 1000 MHz kecepatan bacanya. Nah, ini walaupun sama-sama 4 GB, tapi kalau DDR2 diadu dengan DDR3 jauh lebih besar DDR3 untuk masalah kecepatan ya. DDR3 ini adalah jenis RAM tipe laptop ya, tipe laptop. Nah, untuk tipe PC-nya seperti ini. Nah, ini dia DDR3. DDR3. Oke. Nah, ini DDR3. Dia jenis PC itu 1600 MHz ya. Sudah 1600 MHz. Ini jenis PC tentunya lebih panjang ya. Tapi lebih panjang, IC-nya lebih banyak, maka tenaganya lebih awet, tapi konsekuensinya wattnya pun lebih besar ketimbang punya laptop ya. Karena punya laptop itu dituntut dengan watt yang kecil, voltase yang kecil. Oke. Lanjut ke memori generasi yang terakhir juga yang saya bahas ini ya. Bukan yang terakhir, maksudnya yang ter-up to date, yaitu generasi keempat. Untuk yang generasi keempat ya, ini contoh memorinya seperti ini atau RAM-nya seperti ini. Dia berbeda di slot sininya yang saya lingkarin ya, di slot yang saya lingkarin. Oke, kita lihat, kita buka lagi deh ya. Kalau DDR3 itu slot, ini adalah tanda slot di sini, itu dia agak ke kiri ya, agak ke kiri jauh ya. Tapi kalau kita lihat DDR4, dia agak ke kanan ya, agak ke kanan. Terus apa sih keunggulannya? Nah, di DDR3 itu satu keping, maaf ya, kita bahas DDR3 ulang. Satu keping ini itu maksimal hanya mampu 8 GB ya untuk DDR3. Tapi untuk DDR4 itu sudah ada yang satu kepingnya itu 16 GB. Luar biasa ya, penghematan dalam penempatan. Jadi RAM-nya besar, penempatannya di motherboard pun hanya satu ya, sudah cukup. Luar biasa. Nah, ini versi desktopnya. Oke. Nah, ini adalah tipe DDR4 model desktop atau komputer tower. Dia sama, kalau model slot sama, dia agak ke tengah ya. Sama, kemampuan pun lebih besar di komputer atau PC yang berbentuk tower. Oke. Terus kita bahas selanjutnya adalah motherboard. Ya, saya perbesar. Oke. Ini adalah motherboard. Motherboard adalah mesinnya komputer ya, atau induknya komputer ya. Di sini juga ada nama-namanya tapi tidak saya sebutkan karena banyak ya. Dan juga nanti takut waktunya terlalu panjang. Ini adalah penempatan prosesor nanti di sini ya. Ini adalah slot RAM. RAM pun penempatannya nanti di sini. Ini kebetulan motherboardnya 4 slot ya. Ini jenis daripada PC Tower. Nah, ini RAM ditempatkan di sini. Oke. Nah, ini di sini soket-soket. Ini soket-soket dari mulai audio ya,
USB, port LAN, PGA, apa namanya ini, HDMI ya. Nah, ini yang disebut motherboard. Nah, di sini ada PCI Express ya. Kalau mau beli PGA tambahan, ini nempelnya di sini ya. Kalau komputer itu fleksibel, dia bisa dimodifikasi ya. Walaupun kita beli branded atau rakitan, tetap kalau komputer bisa dimodifikasi. Oke, sekarang selanjutnya adalah hard disk. Oke, ini adalah tipe SSD, tipe terbaru. Harddisknya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau SSD itu kalau dibongkar isinya IC, makanya dia lebih cepat dan lebih kuat daripada harddisk biasa. Karena apa? Karena bentuknya ini adalah berupa IC, dimana IC itu otomatis lebih tahan getaran, lebih tahan benturan ya, ketimbang harddisk ya. Jadi ini yang disebut SSD dan harganya luar biasa. Yang 120 giga saja sampai di angka 300-an. Gimana dengan memori yang lebih besar? Mungkin lebih mahal lagi ya, seperti 512 itu sekitar 700-an dan seterusnya. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah harddisk konvensional ya. Harddisk yang biasa. Nah, harddisk yang biasa kita pakai itu bentuknya seperti ini. Makanya saya bilang tadi rentang akan benturan. Jadi kalau kita pakai harddisk konvensional, itu dia menggunakan dinamo dan di sini menggunakan optik ya untuk membaca daripada data yang kita simpan. Makanya harddisk biasa atau harddisk konvensional yang lama atau itu cenderung sering error di software. Karena apa? Karena harddisk ini membutuhkan waktu untuk membaca software yang kita simpan. Ya otomatis software yang pertama adalah operasi sistem. Jadi pas saat dihidupkan dia mencari file-file operasi sistem membutuhkan waktu yang lebih lama ketimbang harddisk SSD di mana dia sistemnya sudah berbentuk IC dan sudah nyimpan tanpa perlu mencari seperti harddisk konvensional, karena di sini juga ada yang namanya embedded system. Jadi ada CPU kecil yang membantu mencarinya sehingga data lebih cepat. Oke, untuk masalah kekurangan, untuk harddisk SSD ini dia punya semacam counter ya, di mana copy paste itu dimulai dari 3 tera. Jadi tergantung daripada pembuat atau produksi ya, macam-macam merek itu berbeda. Ada yang copy paste selama 2 tera ya. Jadi kita walaupun punya harddisk 120 giga, tapi kan kita sering mindahin data, masukin data, mindahin data, masukin data. Nah, itu dibaca sama embedded system daripada harddisk tersebut, sehingga kalau sudah mendapatkan counter yang ditentukan maka dia akan mati. Nah, disinilah kelemahan daripada SSD, pembacaannya yang cepat, tapi apabila counternya sudah penuh maka dia akan mati. Oke. Nah, untuk harddisk konvensional atau harddisk model lama ini dia punya keuntungan apa? Selama dinamonya, selama optiknya masih sehat, insya Allah dia akan hidup terus ya, dan akan bisa diambil. Kalaupun dinamonya rusak, itu pun ada khusus spesialis harddisk untuk mengganti daripada dinamo dan optik yang telah rusak. Oke, itu saja video dari saya untuk materi pengenalan komputer bagian yang kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.